داري يا نور هدايا أسري فيك للغاية أتلو الآية والآية وبذا يسمو إيماني. الحمد لله الذي فضل على بني آدم بالعلم والعمل على سائر العالم، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه يا نابع العلوم والحكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini kita bisa memulai aktivitas dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bangun pagi, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat, baik itu salat witir maupun salat tahajud, dilanjutkan dengan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian kita melaksanakan salat subuh dan aktivitas-aktivitas ketaatan yang lainnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini merupakan salah satu wujud cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang membangunkan kita, kemudian kita bisa memulai aktivitas kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terhaturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam semoga tersampaikan kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Para peserta bedah buku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali saya pada hari ini bisa kembali menyapa Anda semua walaupun kita bertemu secara online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala suatu saat nanti bisa mempertemukan kita secara offline, kita bisa bertatap muka, dan semoga insyaallah kita akan banyak berdiskusi tentang buku yang akan kita bahas ini, yaitu buku Madza Turidul Madrasatu Minal Bait, apa yang diinginkan rumah dari sekolah, sehingga terjadi sinergi antara rumah dan sekolah, sehingga sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Syekh Ihsan Muhammad Siddiq, Direktur Lembaga Al-Manarat yang ada di Madinah, beliau memberikan kata kunci bahwa ada 2 kata kunci atau ada 2 poin yang penting dalam hubungan antara rumah dan sekolah, yaitu adalah as-siqatul mutabadilah dan at-ta'awunul banna. Ada saling percaya antara rumah dan sekolah, dan yang kedua adalah at-ta'awunul banna, yaitu adalah saling sinergi yang membangun antara rumah dan sekolah. Kemudian insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kita langsung ke halaman yang kelima ya. Langsung ke halaman yang kelima. Al-baitu huwal muassasatu tarbiyatul ula. Itu dia yang akan kita bahas. Baik, sebelum kita bahas itu saya mau review sedikit yang telah kita bahas kemarin ya. Ada sekitar 4 poin yang akan saya mau bahas di sini. Yang pertama, saya ingin mengulang kembali metode bedah buku kita adalah kita baca bukunya, kemudian kita terjemahkan, kita jelaskan secara ringkas, kemudian yang terakhir adalah kita ingin menurunkan ilmu itu menjadi amal. Yang kedua adalah tentang perkataan Syekh Muhammad Ihsan Siddiq tadi, bahwa 2 kata kunci dalam hubungan antara rumah dan sekolah atau rumah dan madrasah
yaitu as-siqah al-mutabadilah. Yang pertama ada saling percaya antara rumah dan sekolah, dan yang kedua adalah at-ta'awunul banna, yaitu adanya sinergi yang saling membangun antara rumah dan sekolah. Dan saya juga berharap kepada para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal firman Allah ini, dan itu ditulis dalam buku catatannya atau mungkin di notes-nya atau di gadgetnya. Ini ayat ini merupakan ayat yang menjadi motivasi bagi kita untuk menjaga diri kita dan anak kita dari api neraka, yaitu surah At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini dalam mukadimah yang disampaikan oleh Dr. Khalid Ahmad Asyantun. Kemudian hadis yang dibawakan oleh beliau adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah ada seorang anak kecuali mereka itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, ya, dalam keadaan mereka itu menerima Islam, atau mereka itu mudah untuk menerima agama Islam. Dan poin yang terakhir adalah kita kemarin juga ada membaca kutipan salah seorang psikolog asal Amerika yang bernama Abraham Maslow. Beliau mengatakan bahwa pendidikan modern sekarang ini gagal dalam membina atau dalam mengajarkan bagaimana seseorang itu menghargai dirinya sendiri. Jadi pendidikan sekarang ini mereka itu gagal dalam rangka untuk menanamkan karakter yang baik kepada murid-muridnya. Begitu juga salah seorang mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, juga mengatakan bahwa kalau beliau menjadi Perdana Menteri, yang pertama yang beliau lakukan adalah membenahi pendidikan. Ya, jadi pendidikan. Ya. At-ta'lim. Baik, kita langsung ke halaman yang kelima. Kita akan bahas, dan saya harapkan kepada peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siap-siap pulpennya, kemudian bukunya, untuk mencatat poin-poin penting dari yang akan kita bahas dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-baitu huwal muassasatul at-tarbiyatul ula. Rumah itu adalah lembaga pendidikan yang pertama. Nah, jadi di sini Dr. Khalid Ahmad Asyantun membahasakan rumah itu adalah lembaga, walaupun dia tidak ada siapa ketua yayasannya, siapa pembinanya, siapa pengawasnya, tapi di sini diserupakan rumah itu dengan lembaga pendidikan, sehingga beliau mengatakan rumah adalah lembaga pendidikan yang pertama. Beliau mengatakan, wa a'taqidu anna ahadal asbabil hammati li fashali tarbiyatil mu'asirati takhallil baiti an wadhifatihi tarbawiyah. Beliau mengatakan, saya meyakini bahwa penyebab utama kenapa pendidikan modern itu gagal adalah karena rumah meninggalkan tugasnya dalam mendidik. Ini perkataan beliau ini berat ini. Ya, beliau mengatakan bahwa penyebab terbesar kegagalan pendidikan di era modern ini adalah karena rumah meninggalkan tugasnya dalam mendidik anak-anak. Dhannan minhu annal madrasata taqumu bimuhimmati at-tarbiyah wahdaha. Karena rumah itu menyangka bahwa sekolah itu adalah satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab dalam mendidik anak. Jadi rumah itu hanya sekedar anak itu makan di rumah, anak itu bisa mendapatkan fasilitasnya di rumah. Kalau belajarnya nggak di rumah, belajarnya di sekolah. Padahal yang Dr. Khalid Ahmad Asyantun yang beliau katakan adalah pendidikan pertama itu adalah seharusnya dari rumah. Tapi banyak orang yang menyangka bahwa rumah itu hanya sekedar tempat makan-makan, tempat untuk happy-happy, sedangkan sekolah itu tempat belajar. Ya, padahal tempat belajar utama itu sebelum masuk ke madrasah adalah
al-bait, rumah. Wasada khata'un sya'i'un bi anna al-madrasata muassasatun mutakhassisatun fi tarbiyah. Dan begitu juga banyak kesalahan yang beredar di tengah masyarakat bahwa sekolah itu adalah sekolah khusus dalam mendidik. Sekolah khusus atau lembaga khusus dalam mendidik. Fiha mudarrisun u'iddu li hadhil ghayah. Di dalam sekolah itu ada guru-guru yang dipersiapkan untuk mendidik tujuan mereka atau menciptakan tujuan mereka. Wahum aqdaru minal aba'i wal ummahat ala tarbiyah. Dan banyak yang menyangka bahwa guru-guru di sekolah itu lebih mumpuni, lebih cocok untuk mengajarkan dibandingkan ayah dan ibunya di rumah. Ya. Kemudian di sini disebutkan waqad thabata li ba'da 33 sana min at-tadrisi anna hadzal khata'a asy-sya'i'a ghairu sahih. Dan beliau mengatakan setelah 33 tahun saya mengajar, saya mengambil kesimpulan bahwa ini merupakan satu statement yang salah dan itu tidak benar. Jadi di sini beliau Dr. Khalid Ahmad Asyantut mengatakan di awal bahwa yang bertanggung jawab dalam pendidikan itu pertama adalah rumah. Ya. Dan penyebab utama kegagalan pendidikan di era modern ini adalah karena rumah meninggalkan tugasnya dalam mendidik anak. Dan yang selanjutnya adalah banyak orang yang berpikir bahwa guru itu lebih cocok untuk mengajar anak dibandingkan seorang ibu atau seorang ayah mendidik anak. Padahal faktanya adalah anak itu lebih cocok diajarkan oleh ibu dan dan ayahnya. Dan itu merupakan PR. Ya, sekarang ini kan di era pandemi ini kan banyak di antara kita tuh yang belajarnya itu online. Ya. Kemudian nanti ada orang tua yang mengatakan, "Ustadz, aduh saya nggak bisa ngajar anak saya, Ustadz. Kenapa? Saya bukan guru, Ustadz. Saya itu adalah ibu rumah tangga. Atau saya bukan guru, Ustadz. Saya pedagang." Padahal ya kalau misalnya kita siap menjadi ibu, itu kita mau tidak mau siap menjadi guru. Ketika kita diamanahkan seorang anak oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mau tidak mau seorang ayah apapun pekerjaannya, seorang ibu apapun aktivitasnya, dia itu mau tidak mau adalah guru yang cocok bagi anak-anaknya. Guru yang cocok bagi anak-anaknya adalah ayah dan ibunya. Makanya di sini saya ingin menyampaikan bahwa ahli parenting terbaik di dunia pun itu tidak bisa membuat anak kita tuh hebat. Tapi kalau misalnya ayah dan ibunya belajar, itu insya Allah akan menjadikan anak-anaknya itu hebat. Beda antara sentuhan seorang ayah dengan sentuhan seorang guru. Guru menyentuh seorang anak itu istimewa. Tapi ketika ayah atau ibu menyentuh anaknya itu dengan ilmu, dengan kasih sayang dan sebagainya, maka anak itu akan tumbuh menjadi anak-anak yang istimewa. Makanya kita kan pernah juga misalnya ayah-ayah yang istimewa, ayah-ayah para ulama. Kemudian ada bunda-bundanya para ulama. Karena apa? Karena ayah inilah yang ketika dia mendidik dengan baik akan keluar anak-anak yang luar biasa. Begitu juga seorang ibu yang mendidik dengan baik, dia akan melahirkan anak-anak yang luar biasa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang kata ini yang paling menyakitkan. Ya, beliau mengatakan bal huwa khatirun jiddan. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa rumah itu nggak cocok untuk belajar, sedangkan sekolah itu adalah tempat yang paling cocok karena di situ ada guru-guru yang berkualitas dan sebagainya. Beliau mengatakan pemikiran ini adalah pemikiran yang berbahaya sekali. Pemikiran yang sangat berbahaya sekali. Li'annahu barrara lil baiti takhallihi an wadifatihi al-asasiyah wa hiya at-tarbiyah. Karena pemikiran seperti ini itu menjadikan rumah itu mengambil dia itu berdalih bahwa
Oh, berarti kalau misalnya sekolah yang mengurus pendidikan, rumah itu ninggalin aja. Rumah itu nggak mau lagi mikirin tentang hal yang paling penting, pekerjaan yang paling penting, yaitu adalah mendidik. Jadi ketika kita sebagai seorang suami, itu nanti ada bab yang lain. Ketika sebagai seorang suami, itu babnya adalah yang paling baik itu suami yang mencari nafkah yang baik. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita seorang anak, mengamanahkan kita seorang anak, itu tambah lagi, selain kita memberikan nafkah kepada keluarga kita, pekerjaan selanjutnya adalah kita itu menjadi guru bagi anak-anak kita, mendidik anak-anak kita. Kemudian beliau menyebutkan, ini kita langsung ke halaman yang ke-6. Di halaman yang ke-6 beliau mengatakan wal baitu nuwatul mujtama'i. Rumah itu adalah cikal bakalnya masyarakat. Jadi masyarakat yang besar, ya masyarakat di satu daerah, katakanlah ada satu daerah atau ada satu RW itu, atau ada satu tempat, kan di situ ada rumah-rumah. Jadi rumah inilah cikal bakalnya masyarakat. Jadi masyarakat yang baik itu berasal dari rumah yang baik. Wa kullama kanatin nuwatu qawiyatan mutamasikatan salimatan taqumu biwadhifatiha kana al-mujtama'u qawiyan mutamasikan saliman yuaddi risalatahu allati kallafahu Allah biha. Ya. Dan ketika cikal bakal dari masyarakat itu kuat, kemudian dia itu kokoh dan dia itu bagus, yaitu menjalankan tugasnya dengan baik, maka masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang kuat, masyarakat yang kokoh, dan masyarakat yang baik, yang dia itu menyampaikan pesan-pesan dan visi misinya itu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Jadi di sini Dr. Khalid Ahmad Asy-Syantut mengatakan, dan kita juga sudah mengetahui semuanya, bahwa rumah ini adalah cikal bakal masyarakat. Kalau kita sekarang ini mengatakan, kenapa ya masyarakat di sini kurang bagus, kenapa masyarakat seperti ini punya sifat A atau sifat B dan sebagainya, itu semuanya dimulai dari rumah. Jadi rumah ini sebenarnya adalah tempat yang paling strategis. Sehingga saya selalu mengatakan bahwa musuh Islam, orang-orang yang mereka itu memusuhi Islam, mereka itu merusak tiga komponen. Ya, jadi musuh-musuh Islam itu merusak tiga komponen. Apa saja yang dirusak? Dan ini dirusak secara by design. Yang pertama yang dirusak itu adalah rumah. Jadi musuh Islam itu, mereka itu sebisa mungkin mereka itu merusak rumah. Bagaimana rumah itu? Apakah rumah itu jauhkan orang tuanya dari ilmu, kemudian suami-suami atau ayah-ayah itu tidak mau ke masjid dan sebagainya. Intinya musuh-musuh Islam itu merusak rumah. Kenapa rumah dirusak? Kalau rumah sudah rusak, maka masyarakatnya rusak. Jadi sebenarnya ini merupakan agenda terselubung, sehingga kenapa mereka itu akhirnya merusak rumah. Ibu-ibu, ini mohon maaf juga, ibu-ibu itu dipaksa untuk bekerja di luar secara penuh waktunya dari pagi sampai sore. Itu sebenarnya agenda para musuh Islam itu untuk merusak orang Islam, yaitu ibu-ibu itu meninggalkan rumah secara seluruhnya, nanti pulangnya malam, ya. Jadi rumah dirusak. Yang kedua yang dirusak itulah sekolah atau madrasah. Jadi madrasah nanti akan kita jelaskan bahwa madrasah itu sedikit demi sedikit sistemnya itu dirusak, sehingga umat Islam itu jauh dari Al-Quran, jauh dari sirah Rasulullah SAW, jauh dari hadis Rasulullah SAW, dan jauh dari perkataan-perkataan para ulama. Dan yang ketiga, ini yang juga tidak kita sadari, yang orang-orang rusak itu, yang ketiga itu adalah merusak tokoh-tokoh yang menjadi teladan umat Islam. Ini secara tidak langsung. Makanya mereka itu kalau di barat itu mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad itulah tokoh fiktif. Kemudian katakan Abu Hurairah ini enggak jelas dan sebagainya. Kenapa? Supaya umat Islam itu menjauhkan tokoh-tokoh ini.
menjauhi tokoh-tokoh ini, dan mereka ganti dengan tokoh-tokoh mereka. Ya, ini ada ilmuwan Barat yang hebat dan sebagainya. Mereka merusak tokoh Islam dan menggantinya dengan tokoh-tokoh yang ada di dunia Barat. Jadi 3 komponen ini memang dirusak secara by design oleh musuh-musuh Islam, yaitu rumah dirusak, kemudian yang kedua madrasah dirusak, dan yang ketiga adalah qudwah, yaitu teladan bagi umat Islam itu dirusak. Makanya kenapa sekarang ini misalnya kita melihat di Barat itu orang gencar untuk membuat karikatur, kemudian sesuatu yang mengejek Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka ingin menjauhkan umat Islam dari tokoh utama Islam, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan para sahabat, mereka mengatakan ini sahabat nggak benar, sahabat nggak beres dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menjauhkan umat Islam dari hal tersebut, dan diganti dengan tokoh-tokoh fiktif. Tokoh-tokoh fiktif, ada pahlawan superhero yang ada dari negara-negara Barat, itu yang dijadikan tokoh, yang dijadikan idola. Makanya kalau misalnya anak-anak itu, ini secara tidak langsung, anak-anak ketika kita tanya siapa idolanya, pasti yang jawaban standar anak-anak itu apa? Pengen seperti tokoh superhero ini, pengen menjadi tokoh kartun ini dan sebagainya. Kenapa? Karena anak-anak nggak tahu ada tokoh seperti Rasulullah, ada tokoh seperti Abu Bakar, seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mereka tidak tahu. Mereka yang tahu adalah tokoh-tokoh kartun. Dan ini bagi sebagian orang tua dipandang, kan nggak apa-apa, mereka kan masih anak-anak, biar saja mereka suka dengan kartun ini, suka dengan tokoh superhero ini dan sebagainya. Padahal itu merupakan satu hal yang fatal dan dilakukan secara by design. Makanya di sini Dr. Khalid Ahmad Asyantut mengatakan kepada kita bahwa rumah adalah cikal bakal masyarakat. Kalau rumahnya baik, masyarakatnya akan menjadi baik. Ya, dan ini insya Allah akan ada pembahasan lain bahwa di antara doanya orang yang beriman itu dalam surah Al-Furqan ayat 74 adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keturunan-keturunan, pasangan-pasangan dan keturunan-keturunan yang menjadi penjujuk mata, dan jadikanlah mereka itu pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini doanya ada 2. Pertama doa untuk keluarga, yang kedua adalah doa supaya anak itu bisa menjadi pemimpin di tengah masyarakatnya, yaitu masyarakat orang-orang yang bertakwa. Kita lanjutkan. Wa nuwatul mujtama'i tuqaddimul a'dha al-jududa lahu. Dan cikal bakal dari masyarakat ini, dia itu akan menghadirkan masyarakat baru. Yang dulunya masyarakatnya anak-anak, kemudian berubah menjadi remaja, berubah menjadi dewasa, akhirnya berubah sehingga menjadi tokoh masyarakat. Jadi rumah itu akan menghadirkan tokoh-tokoh atau menghadirkan orang-orang yang baru di masyarakat. Fatu'awwidu man yamut. Rumah itu akan mengganti peran orang yang sudah meninggal. Jadi kan yang namanya tokoh masyarakat itu silih berganti. Ada yang lahir, ada yang meninggal dan sebagainya, ada yang belajar dan sebagainya. Kama tunammi al-quwal basyariyah. Dan rumah itu juga dapat mengembangkan potensi kita sebagai manusia fil mujtama, dalam masyarakat. Potensinya apa? Potensi dalam memimpin, potensi dalam memberikan keputusan ketika ada hal-hal yang terjadi sengketa di tengah masyarakat. Itu semuanya dilatih dari rumah. Wa kullama kanat hadhihi al-labinat allati tu'idduha al-buyut masqulah wa salihah lil bina' al-ijtima'i wal 'umran al-bashari kana hadha al-mujtama'u qawiyan kal bunyan al-marsus kama wasafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Dan di sini beliau mengatakan wa kullama kanat hadhihi al-labinat, dan setiap kali al-labinah itu bagian dari
bagian dari rumah atau bagian dari satu bangunan, atau bisa kita katakan dia itu seperti batu bata, seperti batu yang disusun. Nah, jadi batu bata yang kecil ini itu diserupakan dengan rumah. Diserupakan dengan rumah. Maksud rumah di sini adalah bukan rumah yang kita bangun, tapi adalah orang yang ada di dalam rumah itu. Ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, termasuk ada khadam dan ada saik. Ya. Mereka itu ada di rumah. Ya. Dan kalau bangunan itu sudah kokoh, bangunan itu sudah kuat, maka dia itu cocok ya bagi kita itu apa? Lil bina'il ijtimai, untuk membangun rumah itu menjadi rumah yang berguna bagi masyarakat. Wal umranul basyari. Wal umranul basyari itu artinya bangunan kemanusiaan ya. Kana hadzal mujtama' qawiyan kal bunyanil marsus. Maka masyarakat itu akan kuat seperti bangunan yang kokoh, bangunan yang tinggi, bangunan yang kuat ya. Jadi memang kita melihat juga dalam Al-Qur'anul Karim itu kebanyakan ketika berbicara tentang tarbiyah atau pendidikan, Allah Subhanahu wa taala sering mengumpamakan pendidikan itu yang kokoh seperti bangunan yang kokoh, atau seperti petani. Karena apa? Karena kan rumah itu tidak akan mungkin bisa kuat kalau pondasinya itu nggak kuat. Kan pondasinya harus kuat. Ketika pondasinya kuat, maka insya Allah akan menghasilkan rumah yang kokoh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Artinya adalah ini adalah potongan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid." Perumpamaan orang yang beriman itu dalam kasih sayangnya, dalam cintanya, ya, dalam welas asihnya itu seperti satu tubuh. Kalau seandainya ada satu bagian saja yang merasa sakit, maka seluruh tubuh itu akan merasakan sakit, akan dia itu akan bergadang dan akan merasakan al-humma, dia akan demam dan sebagainya. Ya, kita selalu menganalogikan seperti ini. Kalau misalnya seandainya yang kena paku itu adalah tangan, itu yang keluar air matanya adalah dari mata itu keluar air mata, kemudian dari mulut itu akan mengaduh atau mengucapkan sesuatu, astagfirullah dan sebagainya. Jadi padahal yang kena itu adalah tangan, tapi mulutnya bereaksi, kemudian matanya bereaksi dan sebagainya. Jadi seperti itulah gambaran dari rumah. Rumah itu sangat penting sekali karena rumah adalah cikal bakal dari masyarakat. Dan beliau mengatakan di sini, wa i'dadu hadhil labinat nusammihi at-tarbiyah. Ketika kita membangun batu bata ini, maka proses membangun batu bata ini itu disebut dengan at-tarbiyah, pendidikan. Jadi mendidik itu gini, kalau kita bangun rumah, ya, jadi kalau kita selalu menganalogikan itu pendidikan dengan membangun rumah. Kalau kita bangun rumah kan nggak bisa seperti istilahnya dalam mitos apa itu, Candi Prambanan. Candi Prambanan itu ketika putri gitu minta pertolongan kepada salah seorang yang mau menikahinya, Bandung Bondowoso atau siapa namanya gitu. Jadi dia kan saya mau besok pagi sebelum ayam berkokok sudah bangun satu bangunan. Kemudian di malam itu dengan bantuan makhluk gaib dan sebagainya, sehingga ada itu Candi Prambanan. Katanya mitosnya itu Candi Prambanan itu dibangun satu malam atas permintaan seorang wanita. Dan ini sebenarnya dalam sejarah apapun sesuatu yang tidak masuk akal.
apalagi yang dengan bantuan jin dan sebagainya. Karena memang secara normalnya adalah bangun rumah itu kan pelan-pelan, ya, bangun pondasinya sampai berapa tahun kadang-kadang. Kalau misalnya rumahnya besar, pondasinya sampai berapa tahun. Kemudian batu batanya, kita beli batu batanya sekian, kemudian kita beli pasirnya sekian, kita beli semennya sekian, kita beli apa untuk kayunya sekian, besinya sekian dan sebagainya. Itu kan pelan-pelan. Makanya kalau orang yang dia itu ngajarin anaknya atau dia ngajarin buah hatinya, baru dia ajarin setahun, terus dia katakan, saya udah ngajarin dia setahun, tapi kenapa akhlaknya belum berubah? Namanya kita mendidik. Mendidik itu seperti kita bangun rumah, taruh batu bata satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu. Dari pondasi kita nanti bangun temboknya, dari kita bangun temboknya kita nanti bisa buat sakaf, kita bisa buat atapnya dan sebagainya. Jadi memang yang namanya tarbiyah, yang namanya pendidikan itu memang membutuhkan kesabaran, karena seperti kita meletakkan batu bata. Kemudian beliau menyebutkan, ini kita masih di halaman yang ke-6, wal baitu huwal muassasatu tarbiyatul ula allati yanmu fiha at-tifl. Rumah itu adalah lembaga pendidikan yang pertama yang anak itu akan bertumbuh kembang di rumah. Wa yaqdi fiha marhalatal mahdi wat tufulatil mubakkirah. Dan seorang anak itu akan menghabiskan banyak waktu, yaitu dua waktu yang paling utama, yaitu marhalatul mahdi. Marhalatul mahdi itulah masa buayan. Masa buayan itu kan biasanya kalau bahasa kita itu bayi 3 tahun ya. Apa namanya? Batita ya. Batita itu bayi 3 tahun. Marhalatul mahdi. Kemudian wal marhalatul at-tufulah al-mubakkirah. Ini adalah masa kanak-kanak yang awal. Masa kanak-kanak yang awal. Itu mungkin bisa kita sebut dengan balita. 5 tahun. Jadi memang sangat aneh kalau orang begitu dia lahir, anak baru lahir, baru berumur berapa bulan, itu sudah dititipkan kepada satu penitipan dan sebagainya, atau anaknya itu belum sampai 5 tahun tapi sudah dijalin dengan sekolah dan sebagainya ya, padahal dua fase penting ini, yaitu fase 1 sampai 3 tahun, kemudian fase yang selanjutnya adalah fase 4 sampai 5 tahun. Ini adalah masa-masa keemasan. Masa-masa keemasan, hubungan yang sangat erat harus dibangun antara anak dan orang tuanya. Dan di sini disebutkan oleh Dr. Khalid Ahmad Asyantun, wa huma akhtaru wa ahammu marahilil umur. Dan dua hal tadi atau dua fase tadi, yaitu fase 1 sampai 3 tahun, kemudian fase 4 sampai 5 tahun, ini adalah masa-masa yang paling genting dan masa-masa yang paling penting dalam fase pertumbuhan seorang anak. Jadi fase yang paling penting dalam pertumbuhan seorang anak, kalau kita umpamakan tadi kehidupan manusia itu sama seperti rumah, kan rumah itu kan yang paling penting itu adalah asasnya atau pondasinya. Pondasi ini adalah berada pada umur 1 sampai 5 tahun. Pondasi itu ada 1 sampai 5 tahun. Kemudian di sini disebutkan haitsu tatasyakkal syakhsiyatul insan. Pada umur ini tadi 1 sampai 5 tahun ini, manusia itu dia itu bisa mendapatkan jati dirinya. Jadi jati dirinya itu terbentuk di awal-awalnya itu adalah ketika di umur 1 sampai 5 tahun. Makanya sebenarnya kita itu bisa melihat bagaimana sifat seorang anak. Misalnya gini, anak itu marah-marah, anak itu misalnya tidak sabaran, itu bisa jadi adalah cerminan dari seorang ayah atau seorang ibu. Berarti bisa jadi ibunya atau ayahnya itu nggak sabaran, maksudnya dia nggak sabaran. Atau misalnya dia itu orangnya nggak banyak ngomong, kemudian dia itu senyum. Kalau misalnya diajak ngobrol cuman dijawab sepatah dua patah kata, itu bisa jadi juga gambaran dari atau cerminan dari orang tuanya yang ada di rumah. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat ya, cerminan yang paling jelas itu adalah ketika anak-anak itu berumur 1 sampai 5 tahun.
Jadi ketika anak-anak 1 sampai 5 tahun itu biasanya gambaran yang sangat jelas. Oh, kayak gini rupanya. Kita bisa berkaca sebagai seorang orang tua itu, kita bisa berkaca. Oh, ternyata saya tuh kayak gini. Kenapa saya nggak sabaran? Atau kenapa anak saya nggak sabaran? Bisa jadi karena saya nggak bersabar dalam mendidik anak-anak. Itu kaca yang paling jelas sekali, paling jelas sekali. Baik, ini halaman yang ke-6 ya. Mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik. Nanti insya Allah akan kita buka sesi tanya jawab kepada para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke halaman yang ke-7. Ini ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halaman yang ke-7. Fa'an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian itu adalah ra'in, pemimpin, wa mas'ulun, dan diminta pertanggungjawabannya, an ra'iyatihi, tetap tentang sesuatu yang dipimpinnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini ingin menegaskan kepada kita bahwa setiap dari kita, baik kita seorang laki-laki maupun seorang perempuan, itu sejatinya kita adalah pemimpin dan kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini adalah kata umum. Setiap kalian adalah pemimpin dan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan rinciannya. Apa itu rinciannya? Fal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pemimpin, seorang imam, itu dia adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya tentang rakyat-rakyatnya. Jadi seorang pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Warrajulu ra'in fi ahlihi. Dan seorang laki-laki itu adalah pemimpin di keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan dipimpinnya. Masya Allah. Jadi setiap laki-laki itulah pemimpin. Ya, makanya kita mempersiapkan pemimpin-pemimpin dalam rumah tangga yang akan memimpin rumah tangganya dengan baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Yang pertama tadi pemimpin, atau apakah dia itu skalanya presiden ataukah raja ataukah gubernur dan sebagainya. Kemudian tentang laki-laki yang menjadi pemimpin di rumah tangganya. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW menyebutkan wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun. Ternyata seorang perempuan atau seorang wanita itu di rumah suaminya itu adalah pemimpin. Jadi pemimpin di dalam rumah itu adalah istri. Artinya apa? Nanti ketika suaminya pulang, suaminya jadi pemimpin lagi. Tapi kalau suaminya pergi bersafar atau suaminya itu cari kerja, cari nafkah dan sebagainya, pemimpinnya adalah ibu. Makanya ibu itu harus menjadi pemimpin yang baik. Jadi apakah wanita boleh menjadi pemimpin? Maka jawabannya boleh. Ketika suaminya itu keluar rumah, dia menjadi pemimpin. Makanya dia memimpin bagaimana anaknya. Kalau di situ ada khadamnya, dia itu memperbaiki khadamnya. Kalau dia itu ada saiknya, dia itu bisa mengatakan saik, kamu seperti ini, memimpin sehingga bisa menjadi pemimpin yang baik dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah kita manusia semua adalah pemimpin. Kalau kita berbicara sebagai seorang suami, kita adalah pemimpin. Ketika wanita menikah, dia akan menjadi pemimpin bagi anak-anaknya dan dia itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dari hadis ini, Masya Allah, dari hadis ini, sehingga Dr. Khalid Ahmad Asyantut mengutip salah seorang perkataan ahli pendidikan Islam yang bernama Muhammad Qutub. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Muhammad Qutub. Muhammad Qutub mengatakan, ini harap diperhatikan, ini merupakan bagian yang penting juga dari mukadimah. Apa yang beliau katakan? Wa idza kana al-baitu wal madrasatu wasyari'u wal mujtama'u hiya rakaizut tarbiyatul asasiyah. Kalau seandainya kita mengatakan ada 4 komponen di sini, ada 4 hal
yang pertama, kalau seandainya rumah, yang pertama rumah, kemudian yang kedua adalah sekolah, yang ketiga adalah asyari. Asyari itu jalan. Jadi jalan itu juga bisa di jalanan itu juga bisa menjadi sarana kita untuk mendidik ya, di jalanan. Karena di jalanan itu kita akan bisa melihat hal yang baik, bisa melihat hal yang buruk dan sebagainya. Jadi jalan itu juga sebagai lembaga pendidikan yang tidak terdaftarkan, tapi dia itu bisa mengubah jalan hidup seseorang ya, dengan dia melihat sesuatu yang ada di jalanan. Wal mujtama, dan masyarakat ya. Jadi di sini tempat untuk mendidik itu ada rumah, ada madrasah, ada jalanan. Di jalanan. Kemudian yang ketiga adalah di masyarakat. Ini adalah rakaiz at-tarbiyah al-asasiyah. Ini adalah tempat di mana kita itu bisa mendidik anak itu atau mendidik seseorang itu tentang hal-hal yang dasar dalam kehidupan. Fa innal baita huwal mu'athirul awwal wa huwa aqwa hadhihi ar-rakaiz jami'an. Nah, maka disimpulkan oleh Muhammad Qutb adalah bahwa rumah adalah lembaga pertama yang paling kuat dan yang paling berpengaruh dari semua tempat-tempat yang tadi disebutkan. Masya Allah. Jadi sebenarnya ya yang disampaikan oleh beliau ini merupakan satu cambukan bagi kita semuanya. Karena apa? Karena rumah itu kadang-kadang karena dia itu ingin cuci tangan, kemudian ingin lepas dari tanggung jawab. Rumah itu selalu mengatakan apa? Itu kan salahnya masyarakat. Kenapa? Karena di tempat saya, di lingkungan saya itu, di situ Ustaz banyak sekali Ustaz orang-orang yang buka rental PS Ustaz. Sehingga anak-anak saya itu akhirnya lari ke PS Ustaz. Disalahin masyarakatnya. Padahal tugas ayah itu kan kalau anak mau ke PS ya dilarang dan diberikan solusinya di rumah. Apa solusinya di rumah? Apakah dihadirkan satu hal yang lain? Ada hiburan-hiburan yang syar'i atau hiburan-hiburan yang islami ya. Di antara ini sebagai contoh, hiburan-hiburan yang islami itu bukan hanya sekedar film atau musik-musik dan sebagainya, tapi di antaranya adalah anak-anak itu selain nanti dia tuh baca Al-Quran, kemudian dia senang, kita carikan anak-anak itu ini siapakah qari yang dia senangi. Kalau dia seorang anak-anak kecil gitu, anak kecil itu kan kita carikan banyak, misalnya kalau dulu itu kan ada Toha Junaid misalnya atau siapa, ada kalau sekarang ini ada namanya Anas Asyihab dan sebagainya. Jadi orang kan senang itu mendengar itu. Tinggal kita pilih, kamu sukanya yang ini, suka yang ini, suka yang ini, suka yang ini atau suka yang ini. Jadi kita pilihkan. Ini, misalnya kakak senang nih dengan suara ini, suaranya Syekh ini, atau suaranya Syekh ini, atau suaranya fulan dan sebagainya. Ini yang nanti akan kita jadikan hiburan bagi dia untuk dengarkan ini. Masya Allah, dia senang dengan suara itu. Ya, karena kan orang-orang kan kadang-kadang senang dengan kadang Syekh ini dia senang atau kadang Syekh itu dia senang dan sebagainya. Kemudian untuk menghibur itu mungkin kita bisa juga mengajarkan kepada anak-anak itu untuk membaca mutun-mutun ilmiah. Kan ada syair-syair Arab. Syair-syair Arab itu mungkin ini pelajaran juga bagi ayah bunda di rumah untuk belajar bahasa Arab atau mencarikan guru yang baik kepada anak-anak kita. Misalnya saya itu biasanya pernah melihat ada orang yang dia itu senang baca mutun ilmiah. Ada istilahnya mutun ilmiah. Mutun ilmiah itu artinya adalah kumpulan dari ada hadis atau ada tulisan-tulisan yang ringkas-ringkas atau syair-syair Arab. Itu bagus sekali syair-syair Arab ya. Sambil nanti kita kita bacakan syair itu kepada anak-anak kita, nanti anak-anak itu mengikuti. Itu menjadi hiburan tersendiri bagi anak-anak. Ya. Alhamdulillahil qadimil bari, thumma salatuhu 'alal mukhtari wa ba'daha kasiratar rasuli, manzumatan mujazatal fusuli, mauliduhu fi ashiril fadili, rabi'inil awwali 'amal fili dan sebagainya. Kita senang. Tapi tentunya ini suara saya suara sumbang nih ya. Tapi kalau misalnya suara yang bagus lagi boleh itu dibuat seperti syair dan sebagainya, karena itu syair tentang sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam contohnya. Ya. Jadi rumah itu Masya Allah luar biasa sekali. Kalau seorang ayah atau seorang ibu itu mampu ya
dia itu mengerjakan tugasnya sebagai seorang pendidik, itu insya Allah anaknya akan lahir menjadi orang yang istimewa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ya, dari sini kita sudah bisa memetakan masalahnya, dan kita bisa mengatakan bahwa jangan kita lemparkan kesalahan kita itu kepada sekolah. Kalau misalnya sekolah yang nggak benar, kita bisa pindahin anak itu ke sekolah yang lain kok. Ya, kalau misalnya masyarakat yang nggak benar, kita bisa pindah ke masyarakat yang lain, atau kita bisa larang dan kita bisa berikan solusi. Tapi kalau rumah itu merupakan tempat yang paling nyaman dengan izin Allah, dan tempat yang paling mudah bagi anak-anak itu untuk belajar tentang banyak hal. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Wa ta'udu ahammiyatul baiti fit tarbiyati ilal asbabit taliyah. Beliau memberikan beberapa gambaran kenapa rumah itu penting dalam proses pendidikan. Beliau menyebutkan ada beberapa sebab kenapa rumah itu merupakan tempat yang paling penting dalam mendidik anak-anak. Yang pertama adalah yatasallamu tiflu munzul wiladah, yaitu rumah itu dia itu langsung dia itu bersentuhan dengan seorang anak itu ketika lahir. Jadi ketika lahir itu kan anak-anak itu kan nggak langsung masuk ke madrasah, ya kan? Anak lahir oek gitu, itu pasti ke rumah. Nggak mungkin langsung ke madrasah atau langsung ke masyarakat, langsung main-main di jalanan, enggak. Jadi anak itu begitu lahir dia itu disentuh langsung oleh rumah. Haitsu yuladu 'alal fitrah, yaitu seorang anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan menerima Islam. Wa hiya qabiliyatuhu lil Islam, dia itu mudah untuk menerima agama Islam. Allati khalaqahu Allahu azza wa jalla 'alaiha, yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan itu pada setiap anak. Jadi setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan anak itu pertama kali lahir itu pasti ke rumah. Jadi kenapa rumah itu penting bagi pendidikan seorang anak? Karena memang anak itu pertama kali lahir ke dunia, dia itu langsung dibawa ke rumah, dari rumah sakit atau dari tempat persalinan, itu langsung dibawa ke rumah. Dan anak itu dalam keadaan fitrah, Allah sudah membekalinya dengan ketauhidan dan mudah untuk menerima agama Islam. Jadi tugasnya mudah. Yang kedua, ini kita masih di halaman yang ke-7. Yaqdu tiflu fil baiti atwala muddatin min ayyi makanin akhar bima fiha al madrasah. Jadi seorang anak itu menghabiskan banyak waktunya di rumah dibandingkan dengan tempat lain walaupun itu di madrasah. Ya, kita sudah sampaikan juga pada pertemuan yang lalu ketika kita berdiskusi bahwa rumah itu porsinya 60%. Sedangkan madrasah itu porsinya 20%, masyarakat 20%. Artinya seorang anak itu banyak menghabiskan waktunya di rumah. Menghabiskan banyak waktunya di rumah atau di lingkungan masyarakatnya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, al-walidani mas'ulani 'anit tifli amama Allah azza wa jalla mas'uliyatun mubasyaratun. Jadi kedua orang tua itu merupakan penanggung jawab anak itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai penanggung jawab langsung. Ya. Wasyu'ur bihadhil mas'uliyah yaj'aluhuma yahtammani bihi aktsara minal mudarris. Dan ketika orang tua dia merasa bahwa dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tua ini akan perhatian, akan care dengan seorang anak itu melebihi perhatian guru itu kepada anak-anak. Ya, seharusnya orang tua itu lebih perhatian kepada anak-anak dibandingkan guru, karena memang dia itu secara fitrahnya sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk mencintai anak-anaknya dibandingkan dengan siapapun. Oleh karena itu kan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga aku, kata Rasulullah SAW, lebih dicintai dibandingkan ayahnya atau kedua orang tuanya, anak-anaknya dan seluruh manusia. Karena memang manusia itu secara umum mereka itu pasti suka dengan orang tuanya dan suka dengan anak-anaknya. Jadi memang anak-anak itu lebih cocok dididik oleh orang tuanya. Kemudian wa yafniyani umrahuma min ajli i'dadi dzurriyyatin salihah tanfa'uhum fid dunya wal akhirah. Dan kedua orang tua itu menghabiskan umurnya itu untuk mempersiapkan keturunan-keturunan yang soleh yang dapat memberikan manfaat baginya di dunia dan di akhirat. Jadi kan orang tua itu kan mempersiapkan anak saya itu akan menjadi orang yang sukses, orang yang baik, orang yang nantinya berjalan dengan baik ketika di masa yang akan datang. Termasuk juga di akhirat, ya, di dunia dan di akhirat. Kemudian yang keempat, ja'alallahu lil walidaini makanatan mutamayyizatan 'inda tifl. Ini juga penting, ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kedua orang tua itu mendapatkan kehormatan atau mendapatkan posisi yang sangat spesial di hadapan anak-anak. Jadi orang tua itu di hadapan anak-anak itu sangat-sangat spesial. Fatiflu yara walidahu a'dhama rajulin fil alam. Maka seorang anak itu akan memandang ayahnya itu sebagai orang yang paling hebat di dunia. Makanya kan kita selalu mengatakan bahwa ayahku adalah orang yang paling hebat di dunia, walaupun ayahnya itu biasa-biasa saja atau mungkin bukan tokoh terkenal, tapi anak-anak itu sangat sayang atau sangat melihat ayahnya itu tokoh yang sangat utama. Dan itu biasanya anak-anak sebelum masa balik. Kalau misalnya udah balik, nanti dia mungkin sudah ada idolanya sendiri, sudah ada tokoh yang dia sukai sendiri. Tapi sebelum masa balik, dan lebih khusus lagi 10 tahun ke bawah, itu anak-anak itu biasa memandang ayahnya itu sebagai orang yang paling hebat di dunia. Wa yara ummahu a'dhama imra'atin fid dunya. Begitu juga dia melihat ibunya itu adalah wanita yang paling hebat di dunia. Jadi ini ada dua hal. Ayahnya paling hebat, ibunya paling hebat. Makanya kalau kita saya ini hebat atau enggak ya? Saya ini berguna atau enggak ya? Paling kurang kita itu orang yang paling hebat di mata anak-anak kita. Walaupun mungkin di luar sana kita dikatakan oh ini nggak beres ini dan tapi di hadapan di hadapan anak-anak kita, maka seorang ayah itu merupakan laki-laki terbaik. Dan di hadapan seorang anak itu ibu itu adalah wanita yang paling baik. Masya Allah. Ai anna Allah azza wa jalla hayya at-tifla lit-talaqqi min abawayh. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan anak-anak itu untuk mendapatkan pelajaran dari kedua orang tuanya. Indama ja'alahuma mas'ulaini anhu amamahu subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan keduanya sebagai orang yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang seorang anak. Kemudian di sini Dr. Khalid Ahmad Asyantut mengambil satu firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan beban kepada satu jiwa kecuali yang dia mampu. Jadi gini, kadang-kadang ada orang yang mengatakan seperti ini, Ustadz, anak saya itu kok sangat-sangat spesial ya Ustadz ya. Apa namanya, spesialnya itu sangat-sangat lebih gitu. Saya tuh nampaknya kayak nggak sanggup Ustadz. Sebenarnya perkataan itu perkataan yang perlu dikoreksi. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan anak kita misalnya A, fulan, namanya Ahmad, namanya Sulaiman, namanya Hisham dan sebagainya, siapapun anak-anak kita, itu Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Allah tahu itu. Walaupun mungkin kelihatannya ini sangat spesial, ini apa istilah orang tua yang mungkin kurang belajar, anak nakal dan sebagainya. Enggak ada istilahnya itu apa namanya anak itu yang tidak bisa diatur. Semua tidak bisa diatur, ya. Tapi bagaimana ayah dan ibunya itu
mengilmui dirinya, ya. Sehingga gimana cara ngaturnya? Ya. Mungkin karena kita kurang ilmu, kita nggak tahu cara ngaturnya. Tapi kalau kita ada ilmu, kita akan bisa mengatur setiap anak-anak kita sehingga menjadi anak-anak yang baik. Kemudian yang selanjutnya, ini kita sudah berpindah sedikit ke halaman yang ke-8. Falamma kallafallahu alwalidaini bihadhihi almuhimmati as-sa'bah sahhala lahuma tanfidhaha. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita beban, memberikan kepada kita tanggung jawab tentang tugas yang mulia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi kita untuk mempraktekannya. Masya Allah. Jadi Allah sudah kasih beban, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan jaminan bahwa kita akan mudah mempraktekannya. Ya tinggal ya kuncinya sabar, dan kemudian kita sebutkan juga kita berdoa dan memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak kita. Faja'ala tifla muti'an lahuma. Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak itu akan taat kepada kedua orang tua. Ya. Jadi Allah akan memberikan kemudahan bagi orang tua, yaitu anak-anak itu akan taat kepada kedua orang tuanya. Tapi tentunya bukan dengan gaya pendidikan yang kuno. Gaya pendidikan kuno. Kalau misalnya kerja kita sebagai orang tua itu mengancam, membanding-bandingkan, kemudian kita itu berteriak dengan teriakan yang kuat sehingga membuat anak itu patah semangat dan sebagainya, itu gaya pendidikan yang tidak benar. Ya. Kita membanding-bandingkan, oh kamu kenapa kakak seperti ini, adik seperti ini dan sebagainya. Kemudian kita membentak, kemudian kita memberikan celaan, makian dan sebagainya. Itu tidak akan menghasilkan anak-anak yang taat. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah wa yatasarrabu sulukahuma wa thaqafatahuma. Begitu juga anak itu akan menyerap tabiat atau perbuatan kedua orang tuanya. Dia itu akan menyerap. Misalnya orang tuanya itu gampang marah, anak itu akan mudah marah. Kemudian anak itu juga menyerap thaqafah. Thaqafah itu wawasannya orang tua. Orang tua itu kalau wawasannya na'udzubillah misalnya yang dia bicarakan selalu tentang TikTok misalnya, itu anak-anak akan TikTok gitu. sesuai dengan wawasan orang tuanya. Atau misalnya anak-anak itu sukanya joget-joget, orang tua itu suka joget, maka anak akan joget. Kalau misalnya mohon maaf orang tuanya itu suka nonton drama-drama itu yang dari negara-negara luar, itu anaknya juga akan ngikut-ngikut seperti itu. Ya. Jadi anak itu memang meniru apa yang dilakukan oleh orang tua dan apa yang menjadi konsumsinya orang tua, baik itu secara tontonan maupun apapun itu. Kemudian di sini disebutkan wa yatasarrabu sulukahuma wa thaqafatahuma wahdahuma faqat tiwala marhalati ma qabla al-madrasah. Jadi sebenarnya untuk men-setting anak itu adalah kita betul-betul memberikan yang terbaik, baik itu secara akhlak, secara adab, sebelum anak-anak itu masuk ke sekolah. Kalau anak-anak sudah masuk ke madrasah, maka dia itu akan ada porsi madrasah untuk memberikan sentuhan-sentuhannya. Haitsu tatashakkalu shakhsiyatuhu fiha, yaitu nanti ketika di sekolah juga bisa memberikan sentuhan-sentuhan kepada anak itu. Jadi kalau misalnya sebelum anak masuk ke madrasah, sebelum anak-anak itu masuk ke masyarakat, 100% itu adalah milik sekolah, milik rumah. Jadi rumah itu sebelum anak-anak itu masuk, ya sebelum anak-anak itu masuk ke madrasah, anak-anak itu adalah 100% milik ayah dan ibunya. Tapi nanti ketika masuk ke madrasah baru dibagi 60% rumah, 20% madrasah, dan 20% adalah masyarakat. Yang kelima, ini kita masih mukadimah ya. Mukadimahnya seperti ini, masya Allah. Yang kelima, ja'alallahu subhanahu wa ta'ala al-hanana wa mahabbatal atfali fi qulubil walidain. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan cinta dan kasih sayang itu
pada hati-hati kedua orang tuanya. Liyusa'idahuma ala tahammulil masyaqil katsirah min ajli riayati atfalihim wa tarbiyatihim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membekali setiap orang tua itu dengan cinta, kasih sayang, welas asih kepada anak-anaknya untuk membantu kedua orang tuanya dalam menanggung berbagai macam kesulitan dalam mendidik anak, yaitu menanggung kesabarannya dalam rangka mendidik anaknya dan menjaga anak-anaknya. Jadi memang kenapa ada cinta? Karena memang dengan cinta ini setiap yang berat itu insya Allah akan mudah kita lakukan. Kalau ada cinta di hati seorang orang tua. Mimma ya'jizu anhu a'dhamul murabbin wa aktsaruhum khulqan wa amanatan. Ya, jadi karena cinta orang tua itu besar, karena kasih sayang orang tua itu besar dibandingkan dengan gurunya, sehingga gurunya aja, ini sebagaimana kata Dr. Khalid Ahmad Syatun, gurunya saja itu tidak mampu melakukan apa yang dilakukan oleh orang tua. Jadi guru terbaik, ya, guru terhebat, guru yang paling the best dan sebagainya, itu tidak akan bisa menyamai bagaimana cinta dan kasih sayangnya orang tua. Makanya kadang-kadang gini ya, ini karena saya juga melihat bagaimana fenomena guru-guru. Nah, saya tidak menyebutkan ini fenomena umum guru-guru. Jadi apalagi ngajar anak-anak. Jadi ketika dihadapkan anak-anak, ini apa anak-anak itu masya Allah gurunya dengan begitu humble-nya, kemudian dengan masya Allah sangat dekat dengan anak-anak. Apa anak-anak, apa ini yang ini apa dan sebagainya. Tapi nanti ketika sudah habis mengajar, aduh, tadi si A itu, si Ahmad ini, aduh ampun saya. Tapi tadi di hadapan dia itu saya mencoba untuk terlihat semangat, kemudian apa. Tapi nanti ketika sudah di kantor guru-guru, di dewan guru, dia udah kayak ini. Aduh, astagfirullah, itu ketemu dengan si siapa itu namanya, si Irsyad siapa itu, pusing banget dengan dia gitu. Loncat-loncat. Tapi waktu pas di kelas, ya nak, jangan nak, tolong nak, nggak boleh nak gitu. Jadi itu misalnya kesabarannya itu nggak seperti orang tua. Orang tua itu mungkin ya, orang tua itu bisa nyubit gitu. Orang tua itu mungkin bisa mukul mungkin. Tapi nanti biasanya ini orang tua yang normal ya, orang tua yang normal itu nanti dia habis nyubit anaknya, kemudian dia habis mukul anaknya, atau mungkin dia itu habis bentak-bentakin anaknya. Itu biasanya orang tua setelah itu anaknya dipelukin, kemudian diciumin kepalanya, kemudian mohon maaf Abi tadi salah dan sebagainya. Ada seperti itu. Tapi kalau guru, bahkan guru terhebat pun tidak bisa melaksanakan seperti itu. Ini berat. Mengakui kesalahan. Kalau misalnya orang tuanya salah, misalnya memukul dengan berlebihan dan sebagainya, orang tua itu bisa minta maaf, orang tua itu bisa memberikan pelukan yang hangat, orang tua itu bisa memberikan sentuhan di kepala seorang anak itu dengan baik. Makanya masya Allah, itu memang cinta itu harus ditumbuhkan. Begitu juga misalnya ketika orang menjadi petani itu, jadi petani itu kan kalau misalnya kita tuh nggak ada cinta menjadi seorang petani, masya Allah, kalau bisa tanam bayam itu mungkin 1 bulan sudah panen. Tapi kalau misalnya nanam zaitun gitu kan, nanam kurma, nanam apalagi itu yang panjang-panjang umurnya, itu buahnya lama. Ya. Kenapa buahnya lama? Karena memang kurma ini dia itu bisa berbuah sampai 100 tahun. Sedangkan zaitun itu bisa berbuah sampai 1000 tahun lebih. Jadi memang buahnya lama. Nah, begitu juga dengan anak-anak kita itu mungkin gimana yang mendidik anak, tapi ketika ada cinta insya Allah semuanya akan mudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah al-usratu hiyal jama'atul wahidah allati yantasibu ilaihal fardu tiwala hayatihi. Rumah itu adalah satu-satunya tempat atau satu-satunya bisa kita katakan lembaga yang
seseorang itu akan terus di dalam lembaga itu sepanjang hidupnya. Ya. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah bahwa rumah itu adalah satu-satunya tempat bagi seseorang itu yang dia itu akan hidup di situ dari dia lahir sampai dia mati. Khususnya seorang ayah, seorang ibu. Dia itu akan ketika dia lahir dia di situ, nanti dia itu ketika sudah berkeluarga, kalau pulang kampungnya pulang kampung ke rumah lagi. Ya, pulang kampung ke rumah. Ya. Ini adalah satu-satunya. Makanya tidak ada istilahnya ini mantan ayah saya, ini adalah mantan ibu saya. Tapi kalau misalnya di jamaah-jamaah yang lain atau di tempat-tempat yang lain, katakanlah di situ ada satu komunitas atau satu ormas dan sebagainya, atau satu partai dan sebagainya, bisa jadi kita tahun ini anggota dari lembaga ini, tapi bisa jadi tahun depan kita tidak di lembaga itu karena kita sudah keluar. Tapi nggak ada istilahnya saya mau keluar rumah, saya nggak mau jadi lagi keluarga besarnya ini dan sebagainya. Nggak mungkin, karena kita lahir di rumah dan insya Allah kita ketika nanti suatu saat akan kembali ke rumah kita. Lidha fa innaha taqumu bidawril wasit bainahu wa bainal mujtama bikulli ma fihi min muassasat wa taqalid wa qiyam. Oleh karena itu, rumah itu dia itu berfungsi sebagai perantara antara seorang anak itu dengan masyarakat. Ya, begitu juga yang dilakukan juga oleh muassasat, lembaga-lembaga pendidikan dan adat istiadat dan nilai-nilai yang ada di satu masyarakat. Intinya rumah itu merupakan satu-satunya tempat yang kita tidak mungkin berpisah. Kita dilahirkan di rumah dan insya Allah kita itu akan kembali ke rumah kita. Baik, selanjutnya kita langsung ke halaman yang ke-8. Setelah halaman ke-8, halaman ke-9 nanti kita insya Allah akan break sebentar untuk tanya jawab. Di halaman yang ke-8 yang selanjutnya adalah setelah tadi menyebutkan bahwa rumah itu adalah tempat pertama kali anak-anak itu mengenal dunia di rumah. Kemudian rumah adalah tempat di mana kita paling banyak menghabiskan kegiatan kita di rumah ketika masih kanak-kanak. Kemudian kedua orang tua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua itu sangat spesial di mata anak-anak. Kemudian Allah menghadirkan cinta dan kasih sayang di hati orang tua itu untuk mendidik anak-anak, dan rumah adalah satu-satunya tempat di mana kita itu tidak akan pernah bisa berpisah darinya, maksudnya dari keluarga kita. Dan beliau di sini menyebutkan wa hadha ya'ni anna al-baita mas'ulun an tarbiyati tifli qabla al-madrasah. Dan ini maksudnya adalah bahwa rumah itu adalah penanggung jawab utama sebelum anak-anak itu belajar di madrasah. Ya. Wa ba'da dukhulil madrasah. Begitu juga setelah masuk ke madrasah. Jadi gini, jangan sebelum masuk madrasah ini tanggung jawab rumah, tapi nanti ketika masuk madrasah bukan tanggung jawab rumah. Nah, itu berbahaya. Ya. Kenapa? Wal ummu allati taqulu li ibniha mata tadhhabu ila al madrasah kay artaha min ta'ibik hadhihi al la ta'rifu wajibha al asasi wal wadhifata allati khuliqat min ajliha ba'da ibadatillahi azza wajal. Di sini beliau menyebutkan ini ada sebagian emak-emak, ada sebagian bunda-bunda, ada sebagian ibu-ibu yang mengatakan, kapan ya anak saya itu masuk ke sekolah, gitu kan? Kenapa pertanyaan itu? Kai artaha min ta'ibik, supaya saya itu bisa merasa tenang, lega, nyaman dari mengurusmu. Kamu ini di rumah gunting-guntingin aja, robek-robekin, nyerak-nyerakin dan sebagainya. Kapan saya itu bisa tenang nih dari anak-anak ini, kapan bisa tenang? Ya. Beliau mengatakan ahadhil ibu yang seperti ini adalah ibu yang tidak mengetahui kewajibannya. Enggak tahu kewajibannya. Itu pula kewajibannya, bukan kewajiban sekolah, tapi dia tidak tahu apa kewajibannya yang paling mendasar dan apa tugas yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak itu, yaitu adalah mendidik anak-anak.
ba'da ibadatillahi azza wajal, setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata mendidik anak ini juga termasuk bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ibadah ini muaranya adalah surga. Ujung dari perjalanan dari mendidik itu adalah surga. Kalau misalnya mendidik itu hanya sekedar mendidik, ya kita akan aduh kapan ini anak ini masuk madrasah. Tapi kalau misalnya kita yakin bahwa tujuan kita, finishnya itu adalah kita itu bisa masuk surga bersama dan seluruh anggota rumah itu bisa terbebas dari api neraka, maka dia itu insya Allah akan tahu bagaimana pentingnya dalam mendidik anak. Wala ta'rifu daural baiti fi tarbiyah. Ibu yang seperti ini juga tidak mengetahui tentang pentingnya peran rumah dalam mendidik anak. Li'anna dukhulat tifli ilal madrasati yurattibu mas'uliyatin jadidah. Karena ketika anak itu masuk ke rumah, ketika anak itu masuk ke sekolah, maka sejatinya tugas orang tua itu bertambah. Jadi kalau misalnya di rumah mengatakan kapan ya keluar anak dari rumah sehingga masuk ke madrasah, tapi faktanya adalah ketika anak itu masuk ke madrasah, itu tugas orang tuanya nambah. Yang dulunya mungkin nggak ada PR, yang dulunya nggak ada murajaah atau tambahan hafalan, akhirnya gara-gara di sekolah itu tambah kerjaan di rumah. Dan itu dirasakan oleh orang tua di saat pandemi seperti ini. Ya, ketika anak-anaknya tidak sekolah secara formal, dia tidak masalah. Tapi ketika anak-anak yang sekolah formal, ya, itu sebagai contoh itu ada salah satu SD yang pernah saya lihat. Itu yang bekerja keras adalah ibunya. Jadi ibunya itu bawa buku, kemudian di pagar itu kasih ke gurunya ini. Jadi gurunya di balik pagar. Kemudian orang tuanya di luar pagar. Jadi ini orang tuanya, ini ya tugasnya ini tugasnya ini dan sebagainya. Jadi yang repot itu orang tuanya. Kemudian ibu-ibu ini tadi setelah dia menyerahkan PR anak-anaknya itu, ibu bisa ngerumpi. Aduh, ini kalau seperti ini yang kerja kerasnya ibu-ibu ya. Jadi yang paling kerja keras itu ibu-ibu memang. Ya. Jadi jangan disangka bahwa kalau seandainya anak-anaknya itu sekolah, dia tuh akan terbebas dan bisa nyaman. Kemudian ibu-ibu tuh memang luar biasa, ya sangat luar biasa ketika di rumah menjadi guru, kemudian ketika anaknya sudah masuk madrasah juga bisa menjadi guru bagi anak-anaknya. Di sini ini merupakan satu statement yang luar biasa juga. Dr. Khalid Ahmad Syantun mengatakan li'annal madrasata tuqaddimul wasfah. Karena sesungguhnya sekolah itu sebenarnya dia itu memberikan seperti resep. Ya, wa 'alal usrati an tujarri'a at-tilmidha ad-dawa. Dan tugas rumah atau tugas keluarga itu adalah menyuapkan anak itu obat. Jadi gini, sebenarnya kalau misalnya beliau menganalogikan bahwa gini, sekolah itu kasih resepnya apa? PR-nya kerjakan dari halaman ini ke halaman ini, ya kan? Itu kan seperti resepnya ini. Apa tugas orang tua? Tugas orang tua beli obat mahal nggak? Mahal. Jadi beli obatnya, kemudian dia itu yang menyiapkan obatnya itu kepada anak-anak. Jadi sebenarnya tugasnya itu bukannya ringan, malah tambah berat. Jadi seperti menyuapkan resep atau obat kepada anak-anak atau kepada murid-murid. Kemudian ini yang selanjutnya kita bahas sedikit. Wa'akkadat dirasatun faransiyatun sadiratun an wizarati tarbiyah al-wataniyah al-faransiyah. Jadi ini ada satu penelitian atau ada satu jurnal yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Perancis, ya. Apa isi dari jurnal tersebut? Dikatakan bahwa anna ghiyabal ahli la'iba dauran asasian fil fashalil madrasi. Bahwa ketika rumah itu atau ayah
ibu tidak hadir dalam pendidikan seorang anak, itu dapat menyebabkan kegagalan dalam belajar. Jadi la'iba dauran asasian, yaitu memainkan peranan penting. Jadi hadirnya orang tua itu memberikan peranan penting. Begitu juga ketika orang tua tidak hadir, maka dia itu juga akan memberikan efek kepada kegagalan dalam belajar. Wa anna at-talamidz alladhi ya'ishuna ba'idan 'anil walidain humul ladzina yusajjiluna akbara nisbati rusubin. Dan murid-murid yang dia itu hidup ya jauh dari orang tuanya, artinya dia tidak dididik oleh kedua orang tuanya, atau kok biasa di barat itu orang tuanya nggak jelas siapa, maka biasanya dia itu adalah orang yang paling banyak mendapatkan kegagalan di dalam pendidikan. Wa kana ad-dirasatu qad tawassalat ila anna masir at-tilmidh yuhaddidu fil marhalah al-ibtidaiyah wa qabla bulughihi sinil 'ashirah. Ya. Dan biasanya di sini itu mereka mengatakan, Kementerian Pendidikan yang ada di Paris mereka mengatakan, atau di Perancis mereka mengatakan bahwa kebanyakan dari murid-murid itu dia mendapatkan kegagalannya itu pada pendidikan SD atau pendidikan dasar, dan sebelum dia itu mencapai umurnya 10 tahun. Jadi ketika sebelum mencapai umur 10 tahun itu biasanya sudah ada kegagalan-kegagalan dalam pendidikan. Dan di sini disebutkan wa hadhihi sinnu isyrafil baiti al-mukaththaf 'alal walad. Dan 10 tahun pertama dalam pendidikan seorang anak itu adalah masa-masa di mana rumah itu harus intensif dalam mendidik anak. Jadi 10 tahun pertama itu adalah masa-masa intensif di mana seorang itu harus mendidik anak. Jadi negara-negara barat juga mereka memikirkan seperti itu, bahwa kalau rumah tidak hadir, maka anak-anak itu akan biasanya enggak istimewa dalam pendidikannya dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ummul yabaniyah, ibu-ibu yang ada di Jepang. Minal haqa'iqil muthirati jiddan anna tis'ina bil mi'ah mimman yaltahiquna bil kulliyati sughra fil Yaban minan nisa. Di antara satu realita yang mencengangkan bahwa 90% dari orang yang melanjutkan pendidikan di kursus-kursus ya, kuliatus sughra itu seperti kursus atau college gitu, yang kecil-kecil, pembelajaran yang ringkas atau yang ringan. Di Jepang itu banyak yang belajar di situ adalah wanita. Wanita Jepang itu suka ikut kursus-kursus yang ada di sana. Lianna hadhil kulliyat tu'iddul fatata i'dadan tayyiban lizawaj. Karena kursus-kursus ini dapat mempersiapkan gadis-gadis yang ada di Jepang itu untuk menjadi orang yang siap menikah. Ya, jadi di Jepang yang mereka itu notabene-nya kebanyakan bukan Islam, bukan mayoritas Muslim, mereka itu membuka kursus-kursus yang di situ diajarkan tentang keahlian-keahlian dasar sebagai seorang istri. Kalau suami jelas, karena kok misalnya di Jepang itu kan pekerjaannya itu memang gila kerja, memang suka kerja gitu. Sampai-sampai mereka itu bisa lembur, kemudian pulangnya bisa tengah malam. Bahkan ada beberapa fenomena di Jepang bahwa laki-laki di Jepang itu sering tertidur di jalanan, sering tertidur di kereta api dan sebagainya. Tapi kok yang perempuannya itu, mereka itu dilatih untuk hal-hal yang sangat dasar. Apa hal yang sangat dasar? Yaitu bagaimana misalnya tentang teknik memasak, kursus memasak, kursus merapikan rumah, membersihkan rumah, kursus. Jadi kursus untuk menjadi istri yang solehah dalam tanda kutip. Karena istri solehah itu cuma orang Islam, gitu kan. Ini istri yang baik.
Wa hunaka i'tiqadun sa'idun bi anna ad-dirasata fi jami'atin khassah dzata sum'atin qaumiyah mumtazah laysat hiya al-ikhtiyarul munasibah lil fatah. Di sana itu ada satu kepercayaan atau ada satu asumsi di tengah masyarakat bahwa belajar di kampus-kampus yang keren, di kampus-kampus yang beken, itu bukan kampus yang cocok, bukan tempat belajar yang cocok bagi wanita-wanita atau gadis-gadis yang ada di Jepang. Jadi mereka itu tidak, misalnya ada kampus yang keren, kok misalnya di Indonesia itu kan seperti UI gitu atau ITB atau UGM, itu kan biasa wanita. Tapi kalau di Jepang itu mereka tidak menjadikan kampus-kampus keren itu sebagai kampus yang mereka tuju. Mereka itu lebih memilih belajar di kursus-kursus dibandingkan mereka itu belajar di tempat kampus-kampus yang keren dan beken. Karena apa? Di sini disebutkan li'anna sawfa tuqallis furasaha fi zawaj. Karena kalau misalnya gadis-gadis itu disekolahkan ke sekolah-sekolah yang keren dan sekolah-sekolah yang mantap gitu, yang keren, yang beken gitu, maka dia itu biasanya susah untuk nikah. Karena wanita itu kalau misalnya sudah masuk ke sekolah yang keren, beken, S1, S2, S3, di bidang apa? Di bidang tentang engineering, tentang arsitektur. Itu biasanya kalau di Jepang itu susah nikah. Kenapa? Mungkin seperti kita ya. Itu ayah atau ibu sudah capek-capek nyekolahin kamu sampai S1, S2, S3, kamu akhirnya menjadi ibu rumah tangga. Jadi daripada sakit hati gitu, daripada sakit hati anaknya udah sekolah S2, S3 dan sebagainya, tapi jadi ibu rumah tangga, ya udah dari awal diajarin kursus aja lah gitu kan. Toh nanti dia jadi istri juga kok gitu. Jadi ngapain sekolah gitu? Dan itu bagus sebenarnya. Pemikiran itu seperti bagus. Daripada sakit hati gitu kan. Kita kan anak kita kuliah kedokteran, kuliah arsitek, kuliah teknik, kuliah FKIP dan sebagainya. Anaknya tiba-tiba berakhirnya di rumah, dan itu biasanya membuat orang tua itu sedih. Saya sudah capek-capek sekolahin kamu, tapi kamu kok akhirnya jadi ibu rumah tangga. Daripada sakit hati, lebih bagus memang belajarnya hal-hal yang dasar tentang masak, tentang bagaimana mengatur rumah tangga dan sebagainya. Lidzalika najidu katsiran minal fatayatil yabaniyat ala raghmi min qudratihinna al-ilmiyah yaltahiqna bi kulliyatil banat. Oleh karena itu kita mendapati bahwa banyak sekali gadis-gadis yang ada di Jepang itu, walaupun mereka itu IQ-nya tinggi, mereka itu orang-orang yang intelek secara akademisnya hebat gitu, tapi mereka nanti karena pengen jadi istri, mereka itu belajarnya di kursus-kursus saja. Nggak, walaupun mereka itu mungkin bisa ke Amerika, bisa ke Inggris, bisa belajar di kuliah-kuliah di kampus-kampus yang beken, tapi biasanya mereka itu akhirnya ya udahlah, nanti toh kita jadi istri, lebih bagus kita ikut kursus-kursus saja lah gitu. Allati taghrisu fil fatayati ma yaj'aluhunna zaujatin mumtazat wa ummahat shalihat. Karena kursus-kursus itu akan menjadikan mereka atau akan memberikan kepada mereka itu nilai-nilai positif, yaitu mereka akan menjadi istri-istri yang istimewa, istri-istri yang keren, dan menjadi ibu-ibu yang luar biasa. Itu sebenarnya gini, Jepang untuk hal ini lebih keren dibandingkan dengan orang-orang yang ada di Indonesia. Jadi kita kadang-kadang kuliahnya apa, kerjaannya apa, gitu kan gitu. Kuliahnya FKIP, tiba-tiba nanti jadi pekerja di proyek tol bisa gitu kan. Apa itu hubungannya FKIP? Tapi ini enggak, kalau misalnya dia itu mau membangun karir, mau menjadi wanita yang hebat, mau menjadi seorang gitu yang hebat, ya dia kuliah, dan biasanya jarang nikah. Dan kalau nikah itu hanya sekedar untuk menutupi status sosialnya saja. Tapi kalau misalnya orang yang betul-betul mau nikah, itu nggak masuk kampus. Wanita itu nggak masuk kampus. Biasanya mereka itu masuk kursus-kursus saja lah. Tapi hasilnya mereka itu menjadi ibu-ibu yang bertanggung jawab, ibu-ibu yang keren, yang istimewa, dan menjadi istri-istri yang mantap, yang luar biasa. Yang selanjutnya ada di halaman 9 juga, wa ta'malul ummu al-yabaniyah kai
yadmana najaha ibniha. Ada juga ya di antara ibu-ibu yang ada di Jepang, dia itu bekerja. Dia tadi ada yang jadi ibu rumah tangga dan ada yang bekerja juga. Jadi yang tadi wanita karir yang mereka itu bekerja dan akhirnya mereka juga berumah tangga, itu mungkin tidak seperti yang tadi yang dia itu khusus untuk menjadi seorang istri yang solehah dalam tanda kutip gitu kan. Dia itu bekerja tapi tujuannya adalah untuk menjamin bahwa anaknya itu menjadi anak yang sukses. Nah, gitu. Dan itu sekitar disebut sini wa hawalai ishruna bil mi'ah. Ada sekitar 20% minat tullab alladzina ya'khuduna imtihan al-qabul fi jami'ati Tokyo. Jadi ini sebagai studi kasus bahwa ada sekitar 20% dari mahasiswa yang mereka itu ikut ujian penerimaan murid baru di Tokyo University, di kampus Tokyo, yaitu Ashharu Jami'atil Yaban. Ini adalah seperti UI-nya. Dia itu kampus yang paling keren, yang paling terkenal di Jepang, namanya Tokyo University. Wa imtihanul qabul fiha ahamu min imtihani takharruj. Jadi saking pentingnya, saking bergengsinya kampus ini, itu ujian masuknya, ujian penerimaannya itu lebih berat dan lebih penting dibandingkan ujian waktu pas dia itu keluar. Jadi waktu pas dia masuk itu penting. Ya. Yadhhabuna ila tilkal imtihanat mashhubina bi ummahatihim. Biasanya ini satu kebiasaan juga. Kebiasaannya adalah kebanyakan dari mahasiswa-mahasiswi ini ketika mereka datang ke kampus itu ditemani oleh ibunya. Ibunya yang temanin. Ya. Wa min huna fala gharabata an yakuma mudirul madrasati bi ihda'i ba'dil ummahat syahadat taqdir syarafiyah. Oleh karena itu bukan satu pemandangan yang aneh di Jepang itu rektor dari kampus tersebut atau kepala sekolah dan sebagainya itu biasanya memberikan hadiah kepada ibu-ibu. Jadi kan biasanya kalau misalnya awal-awal masuk tahun ajaran baru itu kan biasanya guru-guru memberikan permen kepada anak-anak atau memberikan sesuatu yang membuat anak-anak itu senang gitu. Tapi bukan hanya kepada anak-anak, mereka juga memberikan itu kepada ibu-ibu. Ya, kepada ibu-ibu. Nadharan li annahunna amilna bisyaklin jadin jiddan. Karena ibu-ibu di sana itu ketika mengantarkan anak-anaknya ke sekolah itu mereka itu luar biasa, sangat sekali antusias dan mereka itu betul-betul bekerja dan mereka itu betul-betul berusaha supaya anaknya itu menjadi anak-anak yang sukses. Min ajli tafawuqi abnaihinna, supaya anaknya itu makin sukses. Dia itu sukses. Fi asna'i ihtifali takharuj fil madaris atsanawiyah. Ketika pada acara wisuda yang ada di sekolah-sekolah yang dia itu setingkat SMA atau setingkat madrasah aliyah. Jadi ini potret ibu-ibu yang ada di Jepang. Tentunya pembahasan tentang ibu-ibu yang ada di Jepang ini bukan untuk mengatakan bahwa Jepang itu lebih hebat dibandingkan dengan Islam, bukan. Jadi beliau Dr. Khalid Ahmad Asyantut ketika menceritakan tentang studi kasus ada wanita-wanita dari Jepang, ini artinya apa? Untuk standar ketimuran. Ini bukan standar agama, standar ketimuran Jepang itu hebat. Ya. Standar ketimuran Jepang itu hebat sehingga Jepang itu akhirnya bisa melahirkan wanita-wanita yang baik karena di sana ada kursus-kursus. Kalau misalnya dengan Indonesia mungkin Jepang itu lebih maju sedikit dibandingkan Indonesia dibandingkan itu karena Indonesia ya nikah aja, cinta aja gitu kan, ketemu di warung bakso kemudian senang gitu kan, dah nikah gitu. Kemudian ketemu atau pas hiking, pas lagi naik gunung gitu, ketemu kita sama hobi kita ya kita nampak jodoh nih, nikah gitu kan. Jadi wanita yang nggak kursus, nggak belajar apa-apa, kemudian karena tadi modalnya cinta, tapi cintanya itu cinta yang tanpa ilmu gitu, maka istilahnya pernikahannya itu tidak ada ruhnya, tidak ada ilmunya seperti itu. Sedangkan orang tua di Jepang ini mungkin mereka tidak belajar Al-Quran, mereka tidak belajar hadis,
mereka tidak belajar tentang sirah dan sebagainya, tapi mereka itu belajar tentang hal-hal yang penting dalam rumah tangga. Di antaranya itu seni, biasanya tiga kursus yang paling diminati. Yang pertama adalah memasak, ya. Yang kedua itu adalah memijat, istilahnya memijat. Jadi memijat suami itu ada kursusnya. Jadi gimana cara pijat suami gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah kursus storytelling, seperti menceritakan kisah. Bagaimana metode menceritakan kisah kepada anak-anak. Itu yang paling diminati oleh orang-orang yang ada di Jepang. Baik, ini yang mungkin bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Kemudian saya selesaikan sedikit nih karena ada yang terpotong di halaman yang 10. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Di halaman yang ke-10, karena tadi Dr. Khalid Ahmad Asyantut berbicara tentang Jepang, itu ada sedikit dari halaman 10. Ya, halaman 10 itu di slide yang kedua, di part yang kedua. Disebutkan oleh Dr. Khalid Ahmad Asyantut, wa min huna sya'ar al-amrikiyun bitafawuqin nizami tarbawil yabani ala nizamihim. Dari hal ini, ya, setingkat Amerika saja, mereka itu sudah menganggap bahwa metode yang ada di Jepang itu lebih hebat dibandingkan metode yang ada di Amerika. Jadi Amerika kan negara besar, negara maju, tapi orang-orang di Amerika merasa bahwa kita ini kalah sistem pendidikannya dengan yang ada di Jepang. Lidzalika ja'alal mufakkir al-amriki, oleh karena itu ada salah seorang pemikir dari Amerika yang bernama Ezra Vogel namanya. Beliau menulis satu buku yang judulnya Al-Yaban Ad-Darsu Raqam Wahid di Amerika. Jepang adalah pelajaran nomor 1 yang ada di Amerika. Ini di Amerika, yang standar di Amerika, mereka mengakui bagaimana kehebatan Jepang dalam mendidik anak. Nanti insya Allah akan kita bahas bagaimana hebatnya Islam. Jadi Jepang itu sudah hebat, dan nanti kita akan bahas bagaimana hebatnya Islam lagi dalam mendidik atau dalam mengajarkan pendidikan kepada umatnya. Insya Allah nanti yang halaman 10 akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, dan insya Allah akan kita bahas secara tuntas muqaddimah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran, waqta darbi, syukran, syukran ya Rabbi, شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن